Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast Ngampong Nele, podcastnya KPU Kabupaten Nagekeo. Bersama saya Nindi Novia Prista. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai aspek hukum pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan evaluasi pasca pemilihan kepala daerah tahun 2024. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak narasumber, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Nagekeo, Bapak Fransiskus Tagidoa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Semoga teman pemilih dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah Bapak, kita kan telah melalui tahapan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 kemarin. Mungkin bisa sedikit diceritakan Bapak, apakah kesibukan di KPU Kabupaten Nagekeo pasca pemilu dan pemilihan ini Bapak? Baik, terima kasih. Secara kelembagaan sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan amanat PKPU 1 2025, KPU Kabupaten Nagekeo saat ini melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini dengan tujuan untuk memelihara, memperbaharui DPT pemilih secara berkelanjutan guna untuk penyusunan DPT pada pemilu atau pemilihan yang akan datang. Dalam menyelenggarakan PDPB ini, kegiatan dilakukan adalah mulai dari pengolahan data, kemudian koordinasi, pemutakhiran, dan rekapitulasi. Dan hasilnya, KPU Kabupaten Nagekeo selalu mengumumkan di website KPU Kabupaten Nagekeo dan media sosial KPU Kabupaten Nagekeo. Terkait rekapitulasi di Bapak yang tadi sudah Bapak jelaskan, bagaimana untuk proses dan mekanismenya Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk prosedur dan mekanisme rekapitulasi tentunya KPU Kabupaten Nagekeo setiap bulan melakukan pleno penetapan daftar pemilih, dan setiap triwulan kami mengundang para pihak stakeholder, dalam hal ini Bawaslu, Forkopimda, dan teman-teman dari partai politik untuk melaksanakan pleno rekapitulasi triwulan. Dan hasil pleno rekapitulasi triwulan tersebut kami tetapkan dalam SK, kemudian akan diteruskan ke KPU provinsi untuk dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi setiap 6 bulan, dan selanjutnya akan diteruskan ke KPU RI. Baik Bapak, selain pemutakhiran data pemilih nih, adakah kegiatan atau kesibukan lain yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nagekeo? Kegiatan yang tidak kalah pentingnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nagekeo yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jadi pendidikan pemilih ini merupakan elemen yang sangat penting dalam demokrasi. Pemilih yang rasional tentunya menjadi kurang kualitas demokrasi di suatu negara. Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu atau pemilihan adalah pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa pendidikan pemilih ini sangat penting? Karena semakin banyak pemilih yang paham dengan proses dan demokrasi, tentunya dapat membantu kerja-kerja penyelenggara pemilu, sehingga pemilih sudah tahu mana yang harus akan dia lakukan pada saat proses dan tahapan pemilu yang akan datang. Tentunya yang berikutnya ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan yang akan datang. Kemudian sejauh mana Pak untuk perkembangan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini? Baik, selama ini KPU Kabupaten Nagekeo dalam proses sosialisasi dan pendidikan pemilih tentunya telah melaksanakan kegiatan KPU mengajak pada lembaga pendidikan sekolah di wilayah Kabupaten Nagekeo. Ini menjadi hal yang akan terus kita kembangkan dan akan kita lakukan. Selain pada sekolah, kita akan lakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini ke kampus-kampus yang ada di wilayah Kabupaten Nagekeo.
untuk pendidikan pemilih ini apakah hanya dilakukan di wilayah atau di lingkungan sekolah saja, Kak? Baik, pada segmen berikutnya tentunya kita akan melakukan pada segmen kelompok penyandang disabilitas, kemudian pada segmen kelompok marginal seperti itu, kemudian pada kelompok perempuan, yang mana tentunya kelompok-kelompok ini akan kita lakukan proses sosialisasi dan pendidikan. Oke, jadi begitu ya teman pemilih, untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih itu tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah dan universitas, tetapi juga dilakukan kepada segmen lain seperti kelompok marginal dan segmen lainnya. Selain yang Bapak jelaskan tadi, lalu kegiatan atau kesibukan apa yang sedang dikerjakan oleh divisi Bapak di bagian hukum dan pengawasan? Mungkin bisa sedikit diceritakan kepada teman pemilih. Oke, baik. Jadi dalam tugas pengendalian internal sesuai dengan PKPU 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, kami selaku divisi hukum tentunya memastikan bahwa terwujudnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Kemudian kami memastikan keandalan pelaporan keuangan. Kemudian kami memastikan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan melalui SPT ini. Tentunya KPU Kabupaten Nangikeo telah membentuk Satgas SID dalam tugasnya, yaitu melakukan pengisian kartu kendali, kemudian menjalankan manajemen risiko, kemudian menyusun laporan penyelenggaraan STP setiap bulan dan dikirim ke KPU provinsi melalui aplikasi e-SPIB, kemudian akan dikompilasi dan selanjutnya akan dikirim ke APIP. Oke, terkait pengisian kartu kendali yang sudah Bapak jelaskan tadi, kartu kendali apa saja yang diisi oleh Satker KPU Kabupaten Nangikeo? Satgas yang telah dibentuk, maka tugas Satgas yaitu untuk melakukan proses pengisian kartu kendali ini. Kartu kendali itu ada beberapa yang akan diisi, yaitu kartu kendali kepegawaian, kemudian kartu kendali barang milik negara, dan kartu kendali keuangan. Oke, baik Pak. Jadi begitu teman pemilih untuk kesibukan yang dilakukan KPU Kabupaten Nangikeo pasca pemilu dan pemilihan. Kembali ke tema kita kali ini, Bapak. Setelah seluruh tahapan pilkada tahun 2024 selesai, bagaimana gambaran umum pelaksanaan aspek hukum dari sudut pandang Bapak sebagai pengampu divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Nangikeo? Secara umum, tahapan pilkada 2024 kemarin telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 10 tahun 2016 dan PKPU yang berlaku. Selaku divisi hukum dan pengawasan juga, sesuai dengan amanat PKPU 2 2024 dalam tahapan dan jadwal, kami selalu melakukan mitigasi risiko, kemudian mengkaji, menganalisis, mencegah segala potensi yang akan terjadi pada proses penyelenggaraan pemilihan di tahun 2024 kemarin. Yang berikutnya, bahwa sesuai dengan PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja, sebagaimana perubahan beberapa kali, yang terakhir itu perubahan nomor 12 tahun 2003 PKPU-nya tentang tata kerja, yang mana bahwa tugas divisi hukum dan pengawas, yaitu yang pertama itu melakukan penyusunan surat keputusan, kemudian melakukan telah hukum, kemudian melakukan aplikasi hukum, kemudian dokumentasi dan publikasi hukum, kemudian pengawasan dan pengendalian internal, kemudian ada penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran administrasi, yaitu kode etik dan kode berlaku yang dilakukan oleh teman-teman panitia ECO. Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan
di tahun 2024 kemarin, kami lebih fokus dalam tugas pengawasan terhadap panitia ad hoc. Saya dengan PKP 8 tentang tata kerja yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kenapa fokus kami pada proses pengawasan kepada panitia ad hoc, yang mana karena dalam proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah janji dan fakta integritas itu akan ditangani oleh KPU Kabupaten Nangikeo, yang mana bahwa di dalam proses penanganan tersebut kami harus melakukan yang namanya pengkajian, kemudian pengumpulan informasi awal sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Baik Bapak. Setelah dilakukan pengawasan Bapak, apakah dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan di tahun lalu ada pelanggaran yang dilakukan oleh badan ad hoc? Ya, jadi baik, jadi semakin banyak proses pembinaan dan internalisasi terhadap panitia ad hoc ini, syukur bahwa dalam proses pilkada kemarin tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku yang dilakukan oleh panitia ad hoc. Baik, Pak. Sekarang berbicara mengenai tantangan hukum nih Bapak. Apa saja sih tantangan hukum yang paling menonjol dalam tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Nagikeo? Baik, jadi semua tahapan memiliki karakteristik tantangannya masing-masing. Semua tantangan tersebut dapat diselesaikan melalui dengan mekanisme dan pola penanganan yang telah diatur. Ada beberapa tantangan yang menurut kami di sisi hukum yang kemudian menjadi catatan, itu seperti perubahan regulasi yang terjadi menjelang tahapan sehingga membutuhkan adaptasi cepat. Saya mengambil contoh pada saat tahap pencalonan, itu adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024, yang mana Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pengusulan pasangan calon. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya, atau 20% jumlah kursi DPRD kabupaten. Hasil putusan MK tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam PKPU 10 tahun 2024 tentang perubahan PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Sehingga KPU Kabupaten Nagikeo tetap harus bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tidak ada alasan untuk KPU Kabupaten Nagikeo untuk mengubah atau menunda tahapan karena perubahan regulasi pasca putusan MK tersebut. Oke, baik Bapak. Kemudian pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, apakah ada pasangan calon yang mendaftarkan diri dengan setelah adanya putusan MK tersebut Bapak? Jadi baik, pasca putusan MK nomor 60 tahun 2024 tersebut, pada saat proses pendaftaran calon, bahwa ada salah satu pasangan calon yang mendaftarkan ke KPU Kabupaten Nagikeo akibat dengan adanya putusan MK tersebut. Jadi total di Kabupaten Nagikeo ada berapa calon yang mendaftarkan Bapak? Ya, kemarin ada 4 pasangan calon yang mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagikeo. Jadi ada 4 pasangan calon ya Bapak? Tantangan yang berikutnya yaitu dari aspek penegakan hukum pemilu atau pemilihan. Berbagai permasalahan dan perkara hukum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap proses pemilihan di Indonesia itu menempatkan KPU sebagai pihak yang selalu digugat atau dilaporkan dalam berbagai laporan atau gugatan oleh para pihak. Hal ini menjadi konsekuensi atas sistem hukum pemilu atau pemilihan yang telah berlaku selama tahapan proses pemilu atau pemilihan. Sebagai pihak yang digugat,
atau dilaporkan, KPU tentu saja wajib untuk mempertahankan proses pemilu atau pemilihan yang telah dikerjakan berdasarkan asas dan prinsip yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bukanlah suatu hal yang mengherankan jika KPU selalu ditempatkan oleh hukum dalam posisi terduga, terlapor, termohon, atau teradu. Karena pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu sangat berkaitan erat dengan berbagai konflik di tengah arena politik yang syarat nilai dan kepentingan. Saya mengambil contoh bahwa ketika menghadapi dugaan pelanggaran administrasi di Bawaslu, maka KPU itu selalu sebagai pihak terlapor. Ketika menghadapi dugaan pelanggaran pidana pemilu di Gakumdu, itu KPU itu sebagai tergugat. Ketika menghadapi dugaan pelanggaran kode etik di DKPP, KPU itu sebagai teradu. Dan ketika menghadapi sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, KPU dalam hal itu bertindak sebagai termohon. Oke, baik. Itu beberapa tantangan hukum ya Pak selama pemilihan atau pemilu di tahun 2024 kemarin ya Bapak. Terkait hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, apakah ada sengketa atau tidak di Mahkamah Konstitusi itu? Dan bagaimana divisi hukum menangani permasalahan pelanggaran administrasi? Baik, dalam proses pemilihan kepala daerah kemarin di Kabupaten Nangikeo, memang kita bersyukur bahwa tidak adanya sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi salah satu indikator bahwa proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Nangikeo berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nangikeo. Jadi tidak ada sengketa ya Bapak di hasil pemilihan Kabupaten Nangikeo. Kemudian untuk pelanggaran administrasi, apakah ada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nangikeo? Oke, baik. Jadi dalam proses penanganan administrasi, tentunya kita harus bisa membedakan antara pemilu dan pemilihan. Jadi dalam proses pemilihan, proses penanganan pelanggaran administrasi ini itu sesuai dengan PKPU 15 tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan. Selaku divisi hukum dan pengawasan wajib melakukan telah hukum apabila terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Dalam telah hukum tersebut wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya pelanggaran administrasi pemilihan. Jadi dalam waktu 7 hari kerja sejak rekomendasi itu dikeluarkan oleh Bawaslu, maka KPU Kabupaten Nangikeo wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Jadi berdasarkan telah hukum, maka KPU Kabupaten Nangikeo melakukan pleno dan hasil putusan pleno tersebut kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Nangikeo. Dan proses penyelenggaraan pemilihan kemarin kita secara kelembagaan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh teman-teman Bawaslu terkait dugaan adanya pelanggaran administrasi selama proses pemilihan di tahun 2024 kemarin. Baik Bapak, sebelum saya melanjutkan perbincangan kali ini, silakan untuk diminum dahulu Bapak. Oke, terima kasih. Untuk
untuk selanjutnya nih Bapak, saya akan bertanya mengenai produk hukum di KPU Kabupaten Nagikeo. Nah, bagaimana untuk kualitas produk hukum seperti keputusan dan berita acara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin? Kemudian apa kiat-kiat yang dilakukan oleh divisi hukum terkait dengan produk hukum agar masyarakat itu tahu tentang produk apa saja sih yang sudah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nagikeo, Bapak? Oke, terima kasih. Dari dalam proses penyusunan produk hukum yakni berita acara dan SK KPU Kabupaten Nagikeo, tentunya selaku divisi hukum harus mengikuti kaidah atau tata cara yang telah ditetapkan dalam PKPU, yakni PKPU 2 tahun 2001 tentang tata naskah dinas dan keputusan 97 tahun 2022 tentang pedoman teknis penyusunan keputusan. Dari produk hukum yang dihasilkan, yang pertama itu kita harus bisa memastikan bahwa tidak boleh cacat hukum atau tidak terdapat celah hukum yang kemudian dapat digugat atau disengketakan oleh para pihak yang berkepentingan. Sehingga produk hukum yang kita keluarkan itu harus berdasarkan kepastian hukum. Karena produk hukum yang kita keluarkan ini menjadi salah satu objek yang akan disengketakan oleh para pihak nanti. Kemudian yang berikutnya, pada tugas dokumentasi dan publikasi hukum itu sesuai dengan amanat PKPU 16 tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Selaku divisi hukum, tentunya kami memastikan bahwa produk hukum atau dokumen hukum yang kita hasilkan harus dikelola secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta menjadi sarana informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat bagi masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu prinsip terbuka, yang mana bahwa masyarakat bisa mengakses dokumen hukum milik KPU Kabupaten Nagikeo melalui laman Jeriya KPU Kabupaten Nagikeo atau media sosial pada Jeriya KPU Kabupaten Nagikeo. Baik, jadi masyarakat bisa mengakses dokumen hukum milik KPU Kabupaten Nagikeo melalui laman JDIH KPU Kabupaten Nagikeo, Pak. Ya. Oke, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak, kira-kira sudah berapa banyak produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nagikeo selama Pilkada tahun 2024 kemarin? Oke, baik. Terkait dengan produk hukum yang kita hasilkan, tentunya dalam proses tahapan proses pelaksanaan pilkada, kita mengeluarkan produk hukum tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana bahwa dalam setiap tahapan tersebut kita wajib untuk mengeluarkan surat keputusan atau berita acara sebagaimana prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam PKPU. Baik, Pak. Setelah kita berbincang mengenai penyelenggaraan atau evaluasi pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024 nih, Bapak. Pembelajaran apa sih yang diperoleh divisi hukum dari pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan apa yang akan dilakukan untuk persiapan pemilu dan pemilihan yang akan datang, Bapak? Jadi baik, tentunya secara kelembagaan kita melakukan terus melakukan evaluasi yang mana jadi untuk kita lebih melihat formula yang tepat dalam proses pengawasan atau pengendalian di internal KPU Kabupaten Nagikeo. Ada beberapa poin penting yang kemudian akan kita lakukan. Yang pertama itu pentingnya penguatan regulasi lebih awal kepada panitia ad hoc agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya kita selalu melakukan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap panitia ad hoc ini lebih awal
sehingga proses pemahaman itu betul-betul mereka memahami regulasi secara komprehensif. Yang berikutnya kita penting dilakukan digitalisasi dokumentasi hukum perlu diperluas. Ini untuk mempercepat akses dan informasi kepada publik. Kemudian yang berikutnya kita perlu melakukan mitigasi risiko yang harus dilakukan sejak awal sebelum adanya atau munculnya potensi uh, hukum di kemudian hari. Yang berikutnya kolaborasi lintas divisi ini mutlak perlu dilakukan karena aspek hukum ini selalu bersinggungan dengan teknis, penyelenggaraan, kemudian data, logistik dan SDM. Oke. Itu beberapa poin penting ya Bapak yang bisa diambil di divisi hukum dan pengawasan. Kemudian terakhir nih Pak, terkait pesan edukasi untuk masyarakat. Apa pesan divisi hukum kepada masyarakat pasca Pilkada tahun 2024 Bapak? Tentunya kami mengajak masyarakat untuk mengakses informasi hukum di laman JDH KPU Kabupaten Nagikeo atau media sosial milik KPU Kabupaten Nagikeo dan tetap berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan bagi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Baik, jadi itu beberapa pesan dari Bapak Ketua Divisi Hukum agar masyarakat selalu mengakses jadi HKPU Nagikeo untuk atau medsos KPU Nagikeo untuk informasi lebih lanjut dan tetap berpartisipasi aktif memberikan masukan bagi peningkatan kualitas demokrasi lokal di KPU Kabupaten Nagikeo. Terima kasih Bapak Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Franzi atas penjelasan yang sangat komprehensif. Semoga masyarakat bisa lebih memahami bagaimana aspek hukum bekerja menjaga proses pemilu dan pemilihan di Nagikeo kita tercinta ini agar sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sehingga menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Terima kasih atas ruang dan waktu di podcast Ngampung Nele untuk podcast di edisi ketiga pada hari ini. Tentunya kita mengharapkan bahwa semoga pemilihan ke depan dimaknai lebih komprehensif daripada pemilih sebelumnya. Pesta demokrasi ke depan tidak saja mengenai pemilihan serentak sebagai ajang masyarakat datang ke TPS, namun memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Ini menjadi harapan kita semua sehingga lebih menghasilkan demokrasi yang berkualitas di wilayah Kabupaten Nagikeo ini. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap bagi masyarakat tentang bagaimana KPU Nagikeo bekerja menjaga integritas setiap tahapan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast Ngampong Nele sampai akhir ini. Dukungan dan partisipasi masyarakat adalah bagian penting dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan lupa untuk terus mengikuti kanal media resmi KPU Kabupaten Nagikeo untuk informasi, edukasi, dan update terkait penyelenggaraan kepemiluan. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Saya, Nindi Novia Prista, pamit undur diri. Salam demokrasi, salam KPU melayani, salam humas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.